senantiasa dalam penyertaan Tuhan yang luar Amin, biasa. yes. Apakah sudah makan malam? Sudah makan malam? Sudah dong. Ya, dan saya percaya semua jemaat pasti sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan, Haleluya. menyembah nama Tuhan kita. Kembali kita dikumpulkan di malam Jumat yang begitu indah ini. Dan mari bersama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu untuk memulai ibadah online kita. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita semua masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu, atas penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan tentang kemasihan-Mu. Kami percaya saat ini juga Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan Yesus. Dan kami boleh menikmati ibadah malam pujian dan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya ajak semua jemaat, Yes. mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kebesaran nama Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa nama Tuhan, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama. Haleluya. Langit adalah kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Engkau Tuhan yang perkasa. Langit adalah kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan nama-Mu besar. Nama-Mu Kami nyatakan hanya Engkau Tuhan yang mulia. nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mempesona, Engkau ajaib dan mulia ajaib dan Tuhan. mulia. Engkau Raja. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Sekali kami nyatakan nama-Mu. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Yeah. Terpuji Nama-Mu nama-Mu dahsyat Tuhan. Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Saya lagi percaya hati sampai sini kita mau muji muliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau nyatakan Tuhanlah terbesar, Tuhanlah yang termulia. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Yes, amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
Kita mau terus puji sanjung tinggi nama Tuhan, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang berdiri, boleh bersanduk kembali. Dan kita mau ambil sikap hati yang lebih tenang lagi. Kita mau masuk ke dalam penyembahan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya hari ini juga, sekarang juga, detik ini juga, Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Engkau ada bersama dengan kami, Roh-Mu menyertai kami Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna, yes, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi kita katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau sempurna Tuhan dalam setiap rencana-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan Tuhan hidup kami, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes, amin Tuhan. Tanda mujizat serta
Dimuliakanlah Kau Tuhan. Dimuliakanlah. Agung perbuatanmu Yesusku. Kami mau nyatakan kebesaran Kau lebih lagi Tuhan. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang besar. Amin Yesus. Amin. Namamu sanggup mengalahkan segalanya Tuhan. Namamu yang dahsyat. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Mari kita angkat tangan kita katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. tiada sepertimu. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Segala kemuliaan hanya kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang termulia. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, Saat ini Yesus kami Tuhan. mau menyiapkan hati kami biar hati Yes. kami boleh siap untuk mendengarkan kebenaran Haleluya. firman-Mu. Amen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat malam yang luar biasa ini. Kita boleh bertemu kembali lewat ibadah malam puji dan doa kita. Lewat gereja yang kita cintai, GBI Gregorio. Dalam suasana seperti saat ini Bapak Ibu, kita sungguh yakin dan percaya walaupun lewat online streaming ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yakin dan percayalah Allah selalu siap memberkati kita. Dan kita sudah diberkati sepanjang minggu yang lalu. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Bapak surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kami nikmati sepanjang minggu ini. Bahkan anugerah-Mu kami rasakan sungguh dahsyat dan ajaib. Terbukti Bapa sampai detik ini Engkau masih memelihara hidup kami, memberkati seluruh pekerjaan umat-Mu, memberkati bisnis mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati setiap pribadi mereka. Dan kami yakin dan percaya itu semua bisa kami lakukan karena ada Tuhan yang senantiasa menolong kami. Sebentar Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuat kuasa dari sorga menyertai setiap umat-Mu. Siapapun Bapa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba doa dalam nama Yesus. Diberkati hidup mereka, rumah tangganya diberkati, pribadinya diberkati, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang berkekurangan secara keuangan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kami kerjakan, kami sungguh yakin dan percaya jika kami serahkan kepada Tuhan, hidup kami pasti diberkati oleh Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, malam hari ini saya akan berikan tema Allah sumber penghiburan dan kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 7 sebagai pengantar kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Yuk Bapak Ibu semua yang sudah mempersiapkan diri yang ada di rumah, jika masih ada yang belum siap, ayo ajak semuanya supaya kita bisa konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan pada akhirnya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah
dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat 7, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang barusan saja kita baca ini adalah pengalaman pribadi Rasul Paulus yang sedang dia utarakan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Rasul Paulus kalau kita perhatikan tadi berulang-ulang dia berbicara atau mengatakan kata segala penghiburan. Ada kata-kata segala penghiburan, menghibur kamu, penghiburan kami, karena dia merasakan penghiburan itu berasal dari Tuhan. Dia ada sampai saat dia memberitakan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kalau dia kuat, semua itu karena anugerah Tuhan bagi Rasul Paulus. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Rasul Paulus juga mau menunjukkan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, sifat Allah yang sesungguhnya. Yang penuh kasih itu dia mau beritakan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan Paulus juga Bapak Ibu mau berkata bahwa hanya Allah saja sebagai sumber pengharapan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Makanya saat Rasul Paulus mengalami tekanan dalam hidupnya, dia tahu persis bahwa Allah yang dia sembah di dalam Yesus Kristus akan memberikan kekuatan, akan memberikan penghiburan bagi dirinya. Makanya ada dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, dikatakan di sana dalam 2 Korintus 4, saya bacakan sedikit. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Lihat Bapak Ibu, betapa banyaknya penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dan teman-temannya yang sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dia tahu Bapak Ibu, Rasul Paulus begitu dia mengalami tekanan dari orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Dan dia tahu Bapak Ibu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi dirinya. Dan Rasul Paulus tahu bahwa dia mempunyai Allah yang sangat mengasihinya Bapak Ibu, dan yang peduli atas kehidupannya di dunia ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selama kita hidup tidak akan pernah bebas 100% dari masalah di dunia ini Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, selama kita hidup tidak akan pernah kita terbebas 100% dari persoalan di dunia ini. Ketika kita diterpa oleh masalah dalam hidup kita, bisa saja Bapak Ibu membuat kita tertekan, bisa saja membuat kita stres dalam menghadapi beratnya beban yang kita tanggung. Dan karena apa Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan? Bisa saja karena masalah yang silih berganti datang menerpa hidup kita, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita mungkin bisa bertanya-tanya dalam diri kita. Bahkan kita bisa bertanya mungkin kepada Tuhan dalam perenungan kita. Mungkin begitu Bapak Ibu. Bisa saja kita berkata begini Bapak Ibu, masih adakah harapan? Masih adakah harapan bagi saya untuk ditolong oleh Tuhan? Masih adakah harapan bagi saya untuk keluar dari persoalan hidup yang sedang saya hadapi ini? Dan biasanya Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, saat kita ada dalam tekanan, biasanya kita mulai mencari-cari jalan keluar. Bagaimana kita bisa keluar dari persoalan yang kita hadapi? Bagaimana kita bisa keluar dari tekanan yang sedang kita hadapi Bapak Ibu? Tetapi lihat Bapak Ibu, seringkali bukan jalan keluar yang kita dapati, tetapi jalan buntu Bapak Ibu. Bukannya kita keluar dari persoalan yang kita hadapi, malah masalah semakin besar kita hadapi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, inilah tujuan Rasul Paulus memberikan kebenaran firman Tuhan ini, membagikan kepada kita sebagai umat yang percaya, membagikan pengalamannya agar kita tetap teguh di dalam mengikut Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi masalah apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama Bapak Ibu, catat baik-baik Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini? Yang pertama Bapak Ibu, karena kita memiliki sumber penghiburan. Katakan amin Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam persoalan Bapak Ibu, lihat 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan apa? Terpujilah
Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Lihat Rasul Paulus ketika dia ada dalam tekanan Bapak Ibu, bukan dia mengeluh kepada Tuhan, tetapi dia katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Lihat Bapak Ibu, mengapa kita sekali lagi tidak perlu takut? Karena kita punya Allah sebagai sumber kekuatan kita, sebagai sumber penghiburan kita di saat-saat kita sedang menghadapi tekanan. Ayat 4 dikatakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Lihat Bapak Ibu, mungkin kita tidak seperti penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus yang kita alami saat ini. Tetapi lihat Bapak Ibu, di tengah-tengah tekanan yang dahsyat dialami oleh Rasul Paulus, dia berkata ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Lihat, di tengah-tengah tekanan Bapak Ibu, dia masih bisa menghibur orang lain. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Dikatakan apa? Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Lihat Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai Allah yang dapat menghibur kita dalam segala hal. Secara pribadi mungkin kita tertekan atau kita sedang ada dalam persoalan saat ini Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tapi percayalah bahwa di dalam Yesus Kristus ada jawaban atas setiap persoalan yang kita hadapi. Dan Allah adalah jawaban bagi setiap masalah yang sedang menekan kita saat ini Bapak Ibu. Katakan amin. Lihat saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan bagi dia dalam hidupnya ketika dia mengalami tekanan atau persoalan seperti saya katakan tadi di awal. Rasul Paulus mau berkata kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, semua jemaat GBI Gregorio, dengarkan baik-baik. Saat kita ada dalam tekanan, saat kita ada dalam masalah yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah Bapak Ibu bahwa kita mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa yang siap memberikan pertolongan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Matius 11 ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lihat Bapak Ibu, firman Tuhan luar biasa. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara jemaat atau Bapak Ibu yang sedang ada dalam kegelisahan, ada dalam tekanan yang tidak bisa lagi. Mungkin Bapak Ibu bingung jalan keluarnya tidak mungkin atau tidak tahu mau bagaimana dengan persoalan yang sedang Bapak Ibu hadapi. Ini ajakan Yesus Kristus kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dikatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dikatakan ayat yang terakhirnya, aku kata Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, ajakan Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun persoalan hidup kita hari ini, yuk kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita saat ini Bapak Ibu. Dan Tuhan mau berkata kepada kita semua yang sedang mengalami persoalan apapun saat ini, supaya kita datang kepadanya, membawa segala keletihan kita, kelesuan kita, setiap persoalan kita bawa kepada Tuhan. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, datang kepada Bapa, sumber segala penghiburan dan kekuatan itu. Mari kita datang kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan serahkan semua beban dan persoalan yang kita hadapi saat ini kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, karena bagi Allah kita, bagi Tuhan kita, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Lihat Yeremia 32 ayat 27 berkata begini, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Lihat Bapak Ibu, sesungguhnya, ini penekanannya luar biasa. Tuhan mau menegaskan kembali bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Pasti kita jawab, tidak ada. Bagi Tuhan semuanya mungkin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi lihat Bapak Ibu, mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini? Karena kita memiliki sumber penghiburan dalam hidup kita. Itulah Tuhan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini atau menghadapi situasi yang sedang menekan kita saat ini, apalagi situasi COVID-19 yang tidak tahu Bapak Ibu kapan ini akan selesainya. Hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, tugas kita apa Bapak Ibu? Mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama tadi karena kita memiliki sumber penghiburan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, karena kita mempunyai Allah yang peduli atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Lihat Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut,
Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, katanya. Kata firman Tuhan. Dikatakan lagi, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat saudara, firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan saudara yang kasih yang percaya kepada Tuhan, bahwa Allah kita benar-benar adalah Allah yang luar biasa, Allah yang peduli atas setiap persoalan kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita mempunyai Allah yang begitu peduli atas setiap kehidupan kita. Dia peduli atas setiap apa yang kita alami Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan ini firman Tuhan ini dari Yesaya 41 ayat 10, ini adalah janji-janji Allah bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, di saat kita takut, di saat kita bimbang, dan di saat kita mungkin ada dalam tekanan seperti saya katakan berulang-ulang, dan masalah apapun yang sedang kita hadapi Bapak Ibu, di saat itu firman Tuhan berkata supaya kita tidak takut, jangan gentar, jangan bingung Bapak Ibu dalam menghadapi situasi saat ini. Tuhan mau berkata kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan supaya kita datang kepada Dia, karena Dia siap menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus siap menghibur kita, dan Dia akan siap memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Dan ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, seberat apapun persoalan, masalah yang sedang kita hadapi saat ini, Allah kita di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya, selalu siap memberikan pertolongan dan menghibur saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Karena Dia apa Bapak Ibu? Karena Dia adalah Allah yang tahu segala persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena Dia adalah Allah yang mengerti setiap tetesan air mata kita. Karena Dia juga Allah yang mengerti setiap beban hidup kita yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Makanya Ibrani 13 ayat 6 dikatakan begini. Ibrani 13 ayat 6 dikatakan apa? Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Katakan amin Bapak Ibu. Maka dikatakan selanjutnya ayat firman Tuhan ini, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tentu kita berkata tidak ada. Tetapi lihat Bapak Ibu, seringkali kita hanya berkata tidak ada, Allah kita dahsyat. Tetapi ketika persoalan sedang menerpa hidup kita, iman percaya kita mulai ciut di dalam Tuhan. Iman percaya kita mulai kendor di dalam Tuhan. Mulai kita ada dalam ketakutan lagi. Mulai hidup kita dilingkupi dengan ketakutan karena setiap masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi lihat Bapak Ibu, Ibrani 13 ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakinkan dirimu semua jemaat GBI Gregorio malam hari ini. Yakinkan dirimu dengan berkata, Tuhan adalah penolongku. Katakan amin. Aku tidak akan takut. Sebesar apapun persoalan yang kau hadapi saat ini, selama engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan Bapak Ibu, selama kita percaya penuh kepada Tuhan, kita pasti diberikan roh keberanian untuk menjalani kehidupan ini. Katakan amin Bapak Ibu. Karena roh yang ada dalam diri kita, yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya adalah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan keuangan. Karena semua dunia ini sedang mengalami yang namanya masalah keuangan Bapak Ibu. Mungkin juga kita ada di antara Bapak Ibu, mungkin sedang kesehatannya terganggu. Mungkin ingin disembuhkan oleh Tuhan, rindu kesehatannya dipulihkan oleh Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Yesus berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh. Imani perkataan itu, pasti hidupmu yang sedang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin. Mungkin juga Bapak Ibu bisnisnya sekarang ini sedang lesu. Mungkin juga tagihan kita, mungkin dari berbagai sudut ada tagihan-tagihan datang. Karena kita berbisnis Bapak Ibu. Jangan pernah takut Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, justru dalam kondisi seperti ini, mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan punya cara untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan banyak cara untuk menolong kita umat tebusannya. Dan mari izinkan Tuhan untuk memenuhi setiap kehidupan kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Karena Dia Bapak Ibu adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita di dunia ini. Dia memegang kendali penuh atas kehidupan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya tidak akan pernah Tuhan tinggalkan selama saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan percaya penuh kepada Tuhan.
Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat Roma 15 ayat 13 berkata begini. Roma 15 ayat 13 dikatakan apa? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu, kita semua Bapak Ibu, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saya selalu yakin dan percaya, saya sering berkata bahwa orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya Yesus sumber penghiburan kita. Hanya Yesus sumber pertolongan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan lewat mimbar ini. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang terjadi, persoalan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bukankah 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini? 1 Korintus 10 ayat 13 berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lihat ayat berikutnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian Bapak Ibu. Masih ada Tuhan yang siap menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata begini. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini? Karena kita memiliki sumber penghiburan dan kekuatan, itulah Yesus Kristus. Yang kedua, karena kita memiliki Allah yang sangat peduli atas setiap kehidupan kita. Langkah-langkah kita adalah pemeliharaan Tuhan. Keluar masuk kita disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun persoalan yang sedang kau hadapi hari ini, yakin dan percayalah, kita masih punya Allah sebagai sumber penghiburan dan kekuatan yang selalu siap menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari serahkan hidupmu pada Tuhan, serahkan bisnismu, keluargamu, pribadimu kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, saat ini Tuhan hadir di dalam kehidupanmu. Kiranya biar firman Tuhan ini memberkati kita dan membuat kita dan mengingatkan kita lagi bahwa kita masih punya Tuhan yang siap menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu ajaib bagi kami. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sedang ada dalam ketakutan karena beratnya beban hidup. Mungkin kami sedang ada dalam tekanan persoalan yang kami hadapi saat ini. Tapi hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa biar setiap umat-Mu yang sedang mengangkat tangannya kepada sorga, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan Tuhan berikan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini. Bapa, aku berdoa untuk yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau yang berfirman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang sakit sudah disembuhkan. Terima dengan iman Bapak Ibu, Engkau yang sakit, Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang berkekurangan secara keuangan, terima dengan iman bahwa hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati semua jemaat GBI Gregorio, berkati juga Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala, keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Semua pengurus gereja diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat bangsa negara kami diberkati juga oleh Tuhan. Dalam suasana masih adanya COVID-19 ini Bapak, kami berdoa biar kuasa menyertai pemerintahan kami, sehingga pemerintahan kami juga mendapat jalan keluar untuk menyelesaikan virus COVID-19 ini Bapak, karena kami sungguh yakin dan percaya Allah mengasihi bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, biar kiranya kebenaran firman Tuhan tadi menguatkan kita, maju terus dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat tangan kita tutup ibadah kita malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kiranya Allah Tritunggal itu memberkati hidupmu, rumah tanggamu, memberkati bisnismu, memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita menerima berkat, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, jangan lupa hari Minggu kita ada ibadah 2 kali. Ada ibadah HK jam 7.30 dan juga ibadah umum bahasa Indonesia jam 9.30. Kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dari gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.